Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat sore menjelang malam dan menjelang lapar. Terima kasih Romo Tarsi, saya diperbolehkan untuk berbagi di tempat ini. Ini kehadiran saya yang kedua. Sit Deus in itinere tuo. Semoga Tuhan menyertai dalam perjalanan kita. Hari ini adalah dalam ulang tahun kelompok persaudaraan gerombolan. Pak Paulus, apa ini? Oh, komunitas patrisian yang isinya bapak-bapak semua, nggak ada ibu-ibu. Kenapa patrisian laki-laki semua? Karena disitulah mereka merasakan kebebasan. Disitulah mereka bisa berdoa berdosa berjamaah gitu ya. Terima kasih komunitas patrisian, dan hari ini pun bekerja sama dengan SKK ya, dari seksi kerasulan keluarga Keuskupan Agung Jakarta Paroki San Stella Maris. Tepuk tangan dong untuk KKS juga. Ya, siapa yang dari paroki sini? Angkat tangan. Wow, banyak banget. Terima kasih. Siapa yang dari luar paroki sini? Silakan angkat kaki. Karena Anda adalah penyelundup, saudara-saudara, gitu ya. Ya, firman Allah tadi, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dan hari ini karena patrisian ini sering sekali membaca kitab suci, padahal yang lebih penting melakukannya, coy. Bukan hanya membaca, anak TK juga hafal. Jadi bagaimana nanti saya akan melihat kenapa kok kita membaca firman Allah. Saya seringkali kalau di rumah retret, kan anak-anak pada bawa Alkitab. Saya bisa membedakan mana ini anak Katolik, ini anak Kristen. Kalau anak Katolik itu kitab suci susah dibukanya, pelan-pelan gitu, masih rapet-rapet gitu ya, betul. Firman Allah terkunci pada Alkitab itu. Tetapi kalau anak Kristen itu mudah dibukanya, distabiloin sampai kayak direndam stabilo gitu semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa orang saudara Kristen begitu rajin sekali membaca kitab suci? Karena bagi orang Kristen sumber satu-satunya iman adalah kitab suci. Kitab suci, maka mereka harus baca kitab suci. Sedangkan sumber iman gereja Katolik apa saja, Bu? Ekaristi. Ibu salah. Itu mah tempat mencari berkat Tuhan, itu ekaristi namanya. Sumber iman gereja Katolik kitab suci, betul. Lalu tradisi gereja, betul. Lalu magisterium, ajaran gereja. Jadi ada begitu banyak yang harus diketahui oleh orang Katolik. Maka nanti juga saya memperlihatkan ajaran gereja tentang kitab suci apa, supaya kita tahu bersama-sama. Dan sering orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci banyak alasannya. Tulisannya kecil-kecil, Romo, susah dibukanya, susah dibacanya. Terus saya gitu, Oma cari kitab suci yang satu lembar satu huruf, kata saya. Atau
Yang kedua, orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci, alasannya, orang muda, orang tua sama. Alasannya, saya sudah baca tetapi tidak paham, tidak mengerti. Saudara-saudariku, kitab suci itu sabda siapa? Sabda siapa? Sabda Tuhan. Kalau nggak ngerti, wajar, kita blow on. Tuhan Maha tahu. Jadi kitab suci itu kalau tidak mengerti, memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi yang penting baca. Supaya tahu kehendak Tuhan. Ada orang Katolik juga tanya, Romo, saya tuh ya supaya tahu kehendak Tuhan, saya tuh langsung diem, tapa, tenang. Terus saya tanya, tahu kehendak Tuhan? Enggak, makin bingung. Ya iya, kamu bisa tahu kehendak Tuhan hanya lewat apa? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Kitab suci itu mungkin waktu kita baca, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi suatu saat, kok saya dikuatkan ya oleh kitab suci? Kok saya dikuatkan ya? Beberapa bulan yang lalu saya memberi retret ibu-ibu. 450 ibu-ibu. Wah, saya sampai mencret. Kenapa? Saya itu nyuruh tenang, gak ada yang tenang. Kata saya berkata dalam hati, Yesus, Engkau dulu bisa menghentikan badai. Ini saya menghadapi lebih dahsyat daripada badai. Tolong Tuhan, tolong supaya ibu-ibu tenang. Lalu saya tiba-tiba ada suara mendengar, roh semacam ini tidak bisa diusir. Hanya dengan doa. Kamu harus berpuasa. Jadi Bapak Ibu, mari saya sekarang mau melihat ada apa dengan kitab suci. Tolong ditayangkan di depan ini, daripada wajah yang tidak jelas, mendingan ini saja, nah ini lebih jelas. Kita berbicara tentang pendengar dan pelaku firman. Next, penginjil Lukas bagus sekali mengatakannya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Lihat, perempuan bukan laki-laki. Memang perempuan banyak komen. Banyak komen, gak bisa diem. Jadi Bapak Ibu harus sadar ya, mengapa gereja Katolik tidak mengizinkan perempuan jadi pastor. Kenapa? Anda tahu, kami para pastor kalau di ruang pengakuan dosa, kami tidak boleh tanya macam-macam. Kita hanya mendengarkan dan kita tidak tahu siapa yang mengakukan. Dan tidak mau tahu juga dosa-dosanya. Oke, karena kita pengantara berkat. Karena yang mengampuni Tuhan. Jadi kita dengerin doang. Oke, baik, dosamu sudah diampuni. Bayangkan kalau perempuan pasturnya. Pasti siapa, di mana? Oh iya, memang orangnya kayak gitu, betul. Udah jangan diampuni lah. Jadi perempuan yang tanya pada Yesus, Saya juga selalu berpikir, kenapa sih Yesus menampakkan diri waktu bangkit kepada perempuan? Betul, karena kalau perempuan yang ngelihat langsung ngomong, wih Yesus bangkit, nggak ada di kuburan, nggak ada, hilang gitu. Lu nggak tahu, iya nggak ngerti, beneran. Coba kalau para rasul duluan yang lihat, kemana Yesus? Nggak tahu, lu lihat aja sendiri. Jadi memang peran perempuan dalam kitab suci cukup kuat diceritakan. Maka di sini seorang perempuan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau.
Tetapi Yesus berkata apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Seorang perempuan ini kan berkata, Maria pasti ibu yang terberkati. Yesus berkata, enggak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apakah Yesus menolak Bunda Maria? Apakah Yesus menolak Bunda Maria? Tidak. Justru Yesus mengatakan, ibu saya tidak hanya punya hubungan badan dengan saya, dia ibuku, tetapi ibuku adalah mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah. Jadi justru Yesus menekankan yang berbahagia itu harus seperti siapa? Maria. Dia mendengarkan dan memelihara firman Allah. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang firman Allah, wahyu Allah, ada apa sih dengan firman Allah, wahyu Allah ini? Next. Firman Allah adalah tempat menyingkapkan pribadi Allah. Siapa Allah? Jati diri Tuhan. Maka dalam perjanjian lama disebut sebagai, Allah itu disebut sebagai Yahweh, Eloi. Lalu macam-macam. Allah mengatakan, aku pencipta segala-galanya, aku memelihara, aku melindungi kamu. Yesus kan kalau dalam perjanjian lama tuh Allah yang maha besar. Kadang-kadang Allah juga marah, kadang-kadang Allah mengampuni. Tetapi dalam diri Yesus, Yesus mengatakan, Allah itu Bapamu. Maka doa yang diajarkan oleh Yesus adalah Our Father, Pater Noster, Bapa kami. Digambarkan Allah itu sebagai Bapa yang maha rahim. Seorang Bapa yang anak bungsunya ngaco, kabur, tapi bapaknya itu siap memeluk dia. Ini gambaran tentang Tuhan. Jadi kalau mau tentang Tuhan seperti apa, di kitab suci dikatakan. Dan yang kedua, dikatakan dalam kitab suci, kita bisa melihat perintah-perintah Allah. 10 perintah Allah didapatkan oleh Nabi Musa. Betul, bagus. Musa, 10 perintah Allah. Jangan membunuh, hormatilah Tuhan ayahmu, Tuhan Allahmu, hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Tuhan. Itu perintah-perintah Tuhan. Sampai akhirnya Yesus pun memberi perintah apa? Kasihilah musuhmu. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Berilah kepada orang yang tidak bisa membalas. Itu perintah Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Allah. Jadi orang Katolik selalu bertanya, kenapa Romo nggak boleh cerai? Kan udah bosen. Ngelihat dia makin botak, makin jelek gitu ya. Udah gitu tuli lagi Romo. Beberapa ibu-ibu sering kesel dengan suaminya. Dan suaminya sering jengkel dengan istrinya yang ngomong terus. Di masjid aja azan cuma 5 kali, Romo. Istri saya 24 jam nonstop ngomong. Maka para suami gak aneh kalau tiba-tiba menjadi tuli kalau mendengar
istrinya ngomong. Jadi, hah? Saya waktu seminar di Sarawak, ada seorang ibu datang kepada saya, Romo kan punya karunia mendoakan. Ya, setiap Romo punya, kita juga semua punya, bisa saling mendoakan. Tolong doakan suami saya, Romo. Kenapa? Dia tuli, Romo, tuli. Tolong doakan, Romo. Ayo, Romo. Kan saya dipaksa toh. Kita harus tahu ya, yang tidak boleh dilanggar adalah dua perintah, perintah Allah dan perintah emak-emak. Emak-emak itu kuasanya di bawah Tuhan Allah, betul. Saya kalau udah emak-emak minta potret nggak bisa menolong, ayo Romo, ayo Romo, ayo Romo. Senyum. Dari tadi udah senyum, mak, kata saya, sampai kering, kata saya itu. Karena emak-emak itu nyuruh, tolong doakan suami saya dekatin suaminya. Pak, saya disuruh istri bapak mendoakan bapak. Apa? Oh, bener tuli, kata saya itu. Lalu saya kerasin, saya disuruh istri bapak untuk mendoakan bapak karena bapak mulai tuli. Jangan, Romo, ini anugerah dari Tuhan. Lalu akhirnya, ya sudah Pak, mari kita syukuri anugerah Tuhan ini, Pak. Si bapak itu, terima kasih ya Romo, karena saya tuli, saya jadi nggak pening hidup saya, gitu ya. Jadi saudaraku, lihat kenapa gereja Katolik ngotot tidak boleh cerai. Karena Yesus ngomong, kamu disatukan oleh Tuhan. Maka orang Katolik itu perkawinannya diatur oleh dua hukum. Satu, hukum pemerintah, sipil. Kedua, hukum ilahi, hukum Tuhan. Jadi jangan, kita tuh nggak boleh cerai, cuma gereja yang ngada-ngadain, gereja lain juga boleh kok. Kampret, kata saya tuh, lu jarang baca kitab suci, dengerin, itu kata Yesus. Jadi walaupun perceraian disahkan di hukum sipil, tidak pernah diterima dalam gereja Katolik. Tidak pernah diterima. Waktu saya memberikan seminar tentang keluarga juga sama, ada seorang ibu-ibu tanya, Romo, saya mau tanya. Ya, Romo, saya ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan sama suami, nggak tahu dia kemana. Status saya apa, Romo? Ibu yang kawin tanyanya ke gue, gitu kata-kata. Ya, walaupun ibu sudah ditinggalkan suami, tetap ibu adalah seorang istri yang terikat dalam perkawinan. Tapi dianya sudah pergi, nggak masalah. Tetap ibu bukan singlet lagi, bukan single lagi, gitu ya. Enggak, ibu terikat dalam perkawinan. Jadi saya nggak boleh punya pacar. Jangankan pacar, kata saya tuh. Terus saya tuh dalam hati berpikir, emangnya masih laku? Kata saya dalam hati. Cuma nggak berani saya ngomong kayak gitu. Gua pulang dicekik sama ibu itu, gitu ya. Jadi ibu bukan pacar, ibu tertarik pun itu dosa, nggak bener, gitu. Ibu tetap hidup sebagai istri dari suami walaupun dia sudah pergi. Lihat, karena ini aturan Tuhan. Ini aturan Tuhan. Jadi kita bisa tahu hukum Tuhan itu dari mana? Kitab suci mengatakan seperti itu. Wahyu adalah keputusan Allah supaya manusia mengenal kasih dan rencana di dunia ini. Next, kita lihat apa tujuannya kalau gitu wahyu Allah ini. Ya ilah, Tuhanku Yesus kembali. Jadi tujuan dari firman Allah adalah demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, ingat ya, Tuhan itu tidak hanya mau memberkati Anda hari ini, minggu depan, tahun depan, bukan hanya itu.
Allah ingin memberkati Anda supaya Anda masuk ke hidup yang kekal. Itu kerinduan Tuhan. Sedangkan kalau kita doa selalu cari enaknya sendiri, selalu cari yang gampang, selalu cari yang membuat kita senang dan bahagia. Betul atau tidak? Betul. Lihat kalau doa novena, saya kadang-kadang sedih dengan doa novena itu kalau baca permohonannya. Ada yang permohonannya gini, Tuhan, semoga karena pertolonganmu hutang-hutang keluarga kami dilunaskan Tuhan. Terus saya berpikir, buset deh, dia yang utang, Tuhan yang suruh bayar. Lalu yang lain lagi, Tuhan, semoga keluarga kami sedang menjual tanah. Dulu kami belinya cetiau, semoga laku gotiau gitu. Nanti kita kolekte 50.000, tetap aja kolekte 50.000 gitu ya. Saudara-saudariku, lihat, Tuhan mau membawa kita pada kekekalan. Maka dalam Injil Lukas dikatakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Jadi kerinduan Tuhan adalah apa? Menyelamatkan manusia sampai kembali ke rumah Allah. Apalagi peristiwa Yesus mati, bangkit. Semua itu dilakukan oleh Tuhan supaya kita selamat. Bukan supaya kita senang di dunia ini, bukan. Tuhan mau membawa kita pada keselamatan. Itulah tujuan firman Allah. Supaya kita nggak sesat jalannya, supaya lurus. Nah, oleh karena itu, dengan petunjuk Allah, kita punya arah yang tepat dalam kehidupan. Kita tahu apa sih yang kita cari, apa sih yang kita harus lakukan supaya mencapai kepada arah yang tepat. Apalagi Yesus ini kan keren toh. Barang siapa mau mengikuti aku, engkau harus nomor satu bukan memikul salib, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Lihat, 3 hal yang gak enak semuanya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Yesus nggak ngomong barang siapa mengikuti aku, tokomu akan laku keras. Istrimu nggak perlu ke Korea cantik terus. Suamimu akan lurus hidupnya, nggak pernah tergoda oleh siapapun. Nggak. Mau mengikuti aku, kau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Kalau saya males nyapa suami, justru saya sapa. Males banget tuh pastor, nyebelin dia itu. Justru kalau suami Anda nyebelin, peluklah suami Anda. Itu menyangkal diri. Bapak, kalau Anda pusing dengan istri Bapak yang cerewet, justru pada saat istri ngomong terus mah, terus. Bagus, terus lanjut. Karena ingat Bapak-bapak, salah satu ciri perkawinan adalah tidak hanya sakramen, perkawinan pun menguduskan. Ada nggak orang jadi kudus santo-santa ini hidupnya enak-enak? Nggak ada. Semua orang kudus menjadi kudus karena banyak pengorbanan. Jadi bapak-bapak, kalau Anda menderita karena istri Anda cerewet, itu jalan ke surga. Betul. Jadi kalau dia cerewet, terus mah, biar gue masuk surga, terus. Makin Anda berkorban, makin masuk surga, coy.
Menyangkal diri, memikul salib. Lihat, memikul salib. Apa artinya? Setiap orang punya salib hidupnya masing-masing. Jangan berpikir keluarga itu bahagia ya. Lihat, dia kalau ke gereja suami istri itu selalu pegangan. Dia tidak tahu kenapa dia harus pegangan, karena takut jatuh. Lihat suami istri itu kalau salam damai cipikat-cipiki. Kamu kalau salam damai, kamu salamin dulu tante-tante yang depan, baru salam ke aku, bekas mereka gitu ya. Jadi memikul salib berarti apa? Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang tanpa salib. Apapun bentuknya, entah itu suaminya yang ngaco lah, suaminya yang serong lah, entah suaminya yang malas lah, entah suaminya penjudi lah, entah istrinya tukang belanja lah, entah istrinya hobinya lihat TikTok lah gitu ya. Tadi saya dijemput oleh ibu-ibu, saudara-saudara, semuanya pegang TikTok, semuanya. Jangan-jangan pas misa juga kalau bosan buka TikTok. Jadi perhatikan di sini, saya pasti punya salib. Entah itu anak, mungkin menjadi beban. Romo saya itu punya anak sudah dewasa, nggak kawin. Ayam di sebelah aja kawin terus, bertelur terus. Dia nggak kawin, ayam aja laku, masa anak saya nggak laku-laku? Jadi saudara-saudariku, ingat, setiap panggilan punya penderitaannya. Saya pernah ditanya, kalau Romo punya penderitaan nggak? Ya punya. Apa penderitaan Romo? Ketemu kamu, saya tuh menderita, kata saya itu. Saudara-saudariku, Anda hidup dalam keluarga, suami, istri, Anda yang memilih sendiri, betul atau tidak? Kami para Romo harus tinggal di satu rumah yang tidak boleh memilih. Ya kalau cocok, ya atau tidak? Saya 10 pastor di Pratista sekarang, tidak ada yang cocok satupun. Kalau ada yang cocok, pastilah hamil mereka dengan saya gitu ya. Tapi walaupun tidak cocok, bukan berarti saya tidak bisa bahagia. Beda. Walaupun tidak cocok, saya tetap bisa bahagia. Nanti kita lihat bagaimana. Ya Tuhan mengajarkan kasih. Apa artinya kasih itu? Jangan hanya senyum-senyum. Itu bukan kasih itu. Yudas Iskariot juga senyum lihat Yesus. Apa itu kasih? Sabar, murah hati. Kelihatan banyak baca firman tapi nggak ngerti apa-apa. Kasih itu apa? Kasih aja. Beri, kasih. Ingat, di dalam kasih kita tidak bisa minta dulu, enggak. Beri dulu. Jangan mengharapkan diberi, no. Beri dulu, itu kasih. Gampang toh. Maka saya itu kalau kemana-mana, selalu untuk teman-teman saya bawa oleh-oleh. Mereka terima kasih para pastor? Tidak. Kemarin kan saya Porta Sancta. Saya Porta Sancta ke Vatikan 4 kali. Romo Tarsi berapa kali Romo Tarsi? Romo Tarsi saja sekali coy. Padahal parokinya bagus. Sayang Romonya miskin. Saya 4 kali. Lalu kemarin itu kita ke Lafayette.
Nggak ngerti ya, nggak ngerti ya, nggak ngerti. Kelihatan dia mah seringnya ke warung doang. Lafayette itu toko besar di Paris, banyak sekali diskonnya. Barang-barangnya Louis Vuitton, tahu nggak Louis Vuitton? Ini yang biasanya pakai plastik resek ini mana? Kebetulan saya dapat apa? Berkat dari Tuhan, dari umat. Saya cari Samsonite, ada yang diskon. Ada satu tas, saya mau beliin 5 tas teman saya. Harga satu tas ini 150 euro. Gue beli. Sampai akhirnya setelah bayar, ya habis euro gue. Sampai saya nggak jadi beli sepatu. Saya akhirnya beli yang kanan dulu kemarin. Tahun depan yang kirinya, saudara-saudara. Lalu setelah pulang ke Indonesia, itu tagnya nggak gua lepasin biar kelihatan 150 euro. Dikurskan hari ini 3 jutaan itu tuh. Saya kasih. Weh, ini waterproof Samsonite, bagus, lu pakai. Kan kita sering bisa keluar pakai motor, kehujanan, nggak akan tembus. Satu pastor itu berkata, oh. Yang lain, pakai. Apakah Eko sakit hati? Apakah Eko kecewa? Hah? Tidak, emang gua malaikat. Saya masih manusia, masih bisa nyekik kamu. Hah? Sudah dapat berkat lagi, taunya gimana? Orang habis duit gue. Dapat berkat lagi, kagak ada, tahu habis. Saya kecewa, ya. Saya sedih, ya. Namanya orang tuh kalau ngasih kan, ya mbok terima kasih, ya atau tidak? Ya mbok terima kasih kok, bagus banget, kan seneng toh. Eko ini jadi senang, jadi semangat lagi coy. Nggak cuma oh walaupun saya kecewa, walaupun saya sedih, tapi saya tidak kapok. Tidak kapok. Tadi aja saya ke panitia, tolong bawain oleh-oleh. Saya tidak kapok. Artinya apa? Dalam kasih, you give. Pemberianmu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan di saat saya membagi itu, membuat teman-teman saya bahagia. Bahagia. Saya pernah suatu saat 2-3 kali gua nggak bawa oleh-oleh. Mereka langsung, ya nggak bawa oleh-oleh. Saya pikir lu nggak butuh. Iya, gua harapin dapat oleh-oleh. Rupanya diam-diam mereka pun mengharapkan. Memang tidak bisa mengekspresikan. Jadi kalau Anda punya suami yang kayak gitu, yang jangan diracun, Bu, jangan diracun, jangan. Memang tidak bisa mengekspresikan gitu ya. Dikasih apa cuma Pak bagus banget. Udah terimalah, karena dia sebentar lagi dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Maka kalau tujuan dari firman Allah itu membawa kita kepada keselamatan kekal, ada 3 ciri wahyu Tuhan. Next. Pertama, wahyu Allah selalu menggunakan sarana-sarana. Sarana zaman dahulu adalah apa? Peristiwa-peristiwa. Peristiwa di mana orang Israel diselamatkan Tuhan dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Peristiwa itu adalah sarana wahyu Tuhan. Tuhan ngasih tahu, berapa tahun ya perjalanan itu? Kamu tuh tim penyanyi toh? Ini cuma cengenges aja tadi. 4
40 tahun, betul, 40 tahun. Ingat, 40 tahun. Apakah 40 tahun orang Israel ini bekerja atau tidak? Hah? Bekerja atau tidak? Hah? Ya, betul. 40 tahun orang Israel itu berjalan dari Mesir sampai dengan tanah terjanji. Tanpa bekerja, mereka diberi makan oleh Tuhan. Apa enggak hebat? Karena Tuhan berfirman, aku yang akan memelihara engkau. Lewat sarana, Yesus pun mewahyukan Tuhan lewat sarana apa? Penyembuhan, pertobatan. Gereja sekarang mewartakan Tuhan lewat sarana. Jalan sarana itu. Jalannya apa? Salah satunya ya udah salah 2 aja, 8 nanti. Salah satunya adalah sakramen. Sakramen. Ada sakramen berapa? Sok nggak tahu lagi ya Tuhan. Kamu Katolik bukan? Katolik bukan? Hah? Oh, Katolak dia, Katolak. 7 sakramen itu sarana berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya sedih, saya prihatin. Saya dengar banyak orang Katolik pergi ke Bali menyucikan diri lewat upacara apa? Bukan ngaben mah mati dibakar. Ya Tuhanku Yesus, eluh lagi. Ini suami. Oh bukan. Kau mau sih duduk dengan orang bloon? Belum ngaben. Ngaben lagi. Ngaben mah mati itu mah. Iya. Ada pergi ke Bali, ada mata air mandi namanya melukat. Itu membersihkan jiwa dari roh-roh jahat. Padahal orang Katolik, kalau mau dibersihkan tuh masuk ke ruang sakramen pengampunan. Bukan setengah lah, mandilah. Emang lu Betsheba mandi gitu ya? Lu tenggelam tetap keluar kayak gitu-gitu aja gitu ya. Bukan upacara itu. Kita punya sarana yang benar. Tolong lakukan. Jangan ikut tradisi yang lain. Katolik lah Katolik, ikut tradisi orang lain, tersesat coy. Nggak bener. Nggak bener. Kemarin saya sedih sekali. Saya mendoakan orang meninggal. Setelah mendoakan orang meninggal ini harus dikremasi. Itu yang ribut, yang hidup. Menurut kelenteng ini harus jam 11. Yang satu tanya di kelenteng yang lain jam 12. Mate kowe kata saya itu. Akhirnya saya jengkel, tanya aja yang matinya, kapan mau dibakar kata saya itu. Sorry, maaf ya, maaf. Kenapa kita sebagai orang Katolik punya sarana yang benar di gereja? Ya percayalah. Jangan mencampur adukan kepercayaan yang akhirnya membingungkan iman kita. Saya di Katedral Bandung perkawinan, lalu mau jam berapa kata saya tuh, Romo kata engkong saya ya Romo ya, dia pergi ke Cupetong atau apa kotok gitu tuh.
di katedral harus jam 10.20. Gile, kata saya 10.20. Kenapa nggak jam 10 atau 10.30 gitu, 10.20. 10.20 kurang berapa detik kata saya itu tuh. Oke lah, namanya Romo Eko itu kan melayani coy. Melayani. Saya datanglah jam 10 di katedral, sudah siap. Anda tahu katedral Bandung itu jam segitu sedang macet-macetnya. Saya nungguin pasangannya belum datang. Papa mamanya sudah ada. 10.20 masih belum datang gitu saja. Modar lu, kata gue juga suruh 10.30 kata saya itu. Datanglah 10.25 kata saya itu. Dilanjutkan enggak kata saya itu. Udah lebih kata saya itu. Atau kita potong aja misalnya, langsung ke berkat penutup. Oke, kata saya itu. Memusingkan. Kita punya sarana. Jadi pakailah sarana yang ada di dalam iman kita. Ini wahyu Tuhan, ini pun cara Tuhan memberkati. Maka saya maaf ya prihatin. Hari baik, ini hari baiknya, itu hari baiknya, ini jam baiknya. Halo, Tuhan memberkati, tidak kenal liburan. Full day, 24 hour, God never sleep. Ketiga, wahyu Allah selalu diperkenalkan secara bertahap. Pelan-pelan, karena manusia gak mungkin mengerti total Tuhan. Maka lihat, waktu Tuhan mengisahkan dirinya dari kisah penciptaan sampai dosa, di mana setelah berdosa Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, dan Tuhan tetap memberkati mereka. Waktu Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, siapa yang dibunuh? Dia malah ngejawab, aduh gue lagi. Ditanya siapa yang membunuh, aduh gue lagi yang dituduh membunuh. Padahal itu antara Kain dan Habil, kenapa gue yang ditanya gitu ya. Kain membunuh Habil. Lalu setelah itu Kain disuruh pergi dan Kain tidak mau. Dan Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau. Lihat, Tuhan memperkenalkan dirinya bertahap-tahap. Sama, kita pun mengalami Tuhan berbeda-beda. Ada orang yang mengalami, Romo, Tuhan itu dekat dengan saya. Tuhan mencintai saya. Oke. Tapi tak jarang juga ada yang mengatakan, Romo, saya tidak percaya lagi pada Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa saya. Ingat, itu sedang diproses oleh Tuhan. Ada saat di dalam hidup kita di mana kita merasa jauh dari Tuhan. Kita berdoa, kita ke gereja, kita nggak merasa apa-apa. Oke, nggak apa-apa, tapi tetap ke gereja. Anda sedang diproses oleh Tuhan. Jangan berkata, gua nggak ngerti apa-apa, ngapain ke gereja? Apalagi ke gereja, lumayan lah, apalagi gereja Stella Maris, adem, biar untuk tempat tidur, nyaman. Yang penting apa? Setia. Kamu Anda merasakan atau tidak, setialah. Jadi wahyu Allah, saya teruskan ya Bapak Ibu, diperkenalkan pada kita bertahap-tahap. Jadi memang pengalaman rohani kita pun kadang-kadang ada di atas, sedang dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang gak merasa apa-apa. Oke, gak apa-apa. Yang penting tetap berdoa. Tetap berdoa. Jangan jauh. Kalau Anda jauh dari Tuhan karena gak merasa apa-apa, you will lost. Kita akan hilang dari Tuhan. Dan beberapa umat datang kepada saya, Romo tolong doakan
Romo kan punya hubungan dekat dengan Tuhan. Orang dalam, betul. Romo kan orang dalam gitu ya. Kamu betul sekarang, tumben bener. Setelah di Ngaben jadi pinter saudara-saudara. Dia tidak tahu bahwa seringkali juga saya harus menghadapi doa-doa saya yang tidak dikabulkan. Ayah saya meninggal kurang lebih 120 hari yang lalu. Pada saat ayah meninggal, saya sedang tugas di Kupang. Hari Sabtu pagi adik saya WA, ayah masuk ICU. Saya langsung ngomong kepada panitia, bolehkah saya pulang diajukan? Karena harusnya Senin, saya minta Minggu. Akhirnya bisa diatur. Hari Minggu saya pada saat di Bandara Kupang, saya sedang duduk, adik saya WA lagi, ayah makin drop. Terus saya ngomong, yuk video call, kalian kumpul, adik-adik dengan adik ipar saya dan cucu-cucu kumpul di sekitar ayah, lalu saya berdoa. Dan waktu saya mau menutup video, saya ngomong kepada ayah, ayah tunggu Eko sedang perjalanan pulang, tungguin. Ayah harus minta maaf pada Eko juga harus minta maaf pada ayah. Tungguin ya ayah, tunggu. Saya tutup, saya mendarat di Jakarta, saya buka WA, adik saya berkata, ayah makin tidak kuat. Lalu saya ngomong pada saat saya di mobil, karena saya dijemput oleh supir, oke, video call lagi, kumpul lagi. Kumpul, akhirnya saya ditegur oleh Tuhan. Kamu tidak boleh egois. Lalu saya berdoa dan saya berkata, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, oke, gak perlu nunggu saya. Ayah jalan saja, ndak apa-apa. Tapi biarkan anak ayah ini memberkati ayah. Lalu saya berkati ayah, saya tutup handphone, 1 menit kemudian ayah saya meninggal dunia. Saya tidak sempat menyertai ayah di saat sakarat maut. Akhirnya 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian saya sampai Bandung. Saya melihat ayah di ranjang, sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, sudah meninggal. Lalu akhirnya saya memandikan ayah. Saat itu saya ngomong, ayah, dulu ayah memandiin saya pakai air dingin. Sekarang saya balas pakai air dingin juga. Lalu saya mandikan ayah dan saya menangis pada saat saya memeluk ayah. Dia tidak merangkul saya lagi. Gua sedih malah ketawa, coy. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa saya inginnya mendampingi ayah. Dulu saya mendampingi ibu sampai ibu meninggal di depan kami. Ayah pun saya ingin, tetapi tidak diberi oleh Tuhan. Ya sudah. Jadi memang Tuhan seringkali membiarkan pengalaman sakit, mengecewakan terjadi pada kita. Kenapa pastor? Kok bisa gitu? Allah ingin melihat apakah engkau lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai berkat Tuhan. Karena tidak boleh berkat Tuhan lebih dicintai daripada sang pemberi berkat. Suamimu adalah berkat dari Tuhan. Istrimu walaupun seperti itu,
berkat dari Tuhan. Coba tatap Pak. Cobalah, lihatlah. Kayak gitu tuh berkat coy. Jadi berkat Tuhan. Dan ingat, namanya berkat ini kan akan diambil oleh Tuhan. Betul atau tidak? Namanya pemberian kan akan diambil oleh yang punya. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Lihat beberapa suami ngomong, lu duluan. Tuhan tidak pernah nunggu kita siap atau tidak. Maka Yesus mengatakan, dia itu datang seperti pencuri tiba-tiba, nggak ngasih warning, nggak akan ngomong, "Mah, gue mau mati nih. Saya jamin suami yang ngomong kayak gitu kagak mati-mati. Nggak akan beri warning, nggak akan beri tanda-tanda. Itulah, jadi Allah tuh ingin melihat apakah saya lebih mencintai Tuhan atau Sang Pemberi berkat. Ingat, Abraham mau diberkati apa oleh Tuhan? Mau diberkati apa oleh Tuhan? Ibu ini langsung. Diberkati apa Abraham oleh Tuhan? Keturunan. Sebanyak apa keturunannya? Bintang di langit, pasir di laut, apalagi debu di bekas ngaben. Biar senang dia sekalian. Bintang di langit, betul. Banyak. Baru punya anak yang namanya siapa? Ishak. Dia menjawab paling keras, salah lagi coy. Ishak itu anak dari Sarah. Ismail kan anak dari Hagar, bukan dari istrinya. Ishak. Dan Allah berkata apa? Persembahkan anakmu. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Abraham mengikat anaknya. Abraham mau menyembelih anaknya dan Tuhan langsung stop Abraham. Engkau lebih mencintai aku daripada berkat. Dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena lebih mencintai Allah. Lihat, bertahap. Sama kalau Anda hidupnya mengalami pengalaman sakit lalu kecewa pada Tuhan, marah pada Tuhan, berarti iman Anda belum berkembang. Iman Anda mandek. Terkuncinya oleh apa? Kesakitan. Ketiga, wahyu Allah menuntut tanggapan iman dan kesetiaan. Jadi wahyu Allah itu diberikan pada kita dan kita harus menanggapi. Menanggapinya gimana menanggapinya? Oi, bangun oi. Nah, belum kan kata saya juga dalam nama Yesus kesebelumnya. Nah, sabda Allah itu harus ditanggapin. Ditanggapinya seperti apa? Seperti apa? Kesetiaan. Seperti Bunda Maria, betul, dia setia dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Maka bapak-bapak kalau sedang jengkel terhadap istri, seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan.
Kalau punya istri yang seperti ini, ya terjadilah Tuhan. Biar mampus gue, biar mampus. Terjadilah. Jadi setiap firman Allah itu ditanggapi oleh kita dengan apa? Kesetiaan. Betul. Terjadilah. Kalau itu yang Tuhan mau, ya sudah. Bapak Ibu ingat nggak? Sorry ini di gereja, tapi aku bolehkah minum sedikit ya? Panitianya pelit banget gak nyiapin minum coy. Masa harus seperti Yesus? Aku haus. Datanglah prajurit yang menikam Yesus. Sorry. Thank you. Terima kasih prajurit. Hari ini juga kau akan berada di sisi kanan Bapa. Berarti malam ini mati lu. Malah drama kita. Gue mau ngomong apa ya tadi ya? Oh, pernah dengar cerita saya waktu saya ketemu dengan anak retret. Kan saya dengan anak retret, saya senang memberi retret anak SD. Anak SD itu taat sama romonya. Kalau saya berkata diam, diam. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua suruh diam, diam. Tapi tidur semuanya gitu ya. Anak retret itu kalau datang ke Pratista, saya menyambut pakai celana pendek, pakai kaos. Anak-anak selalu datang, apalagi anak Jakarta. Apalagi anak Jakarta fluid. Songong. Lalu kan mereka bawa koper, retret kan 3 hari 2 malam. Lihat saya, Pak, kamar saya di mana Pak? Di sana. Boleh bawain nggak Pak? Mau bawain nggak Pak? Nanti saya kasih tips, nanti kasih tips. Oh, kayak orang tuanya kata saya itu. Songong banget kata saya itu. Susah yang punya peluit ini gitu ya. Lalu saya taruh, di sini ya kamu. Terima kasih ya Pak, ini tipsnya. Maaf, pegawai sini nggak terima tips. Oh kalau gitu nanti saya butuh bantuan, saya panggil Bapak ya. Alah kampret kata saya itu, terus-terusan lu kata saya itu. Tiba-tiba pas saya keluar, saya lihat seorang anak, mohon maaf, kakinya X, di jalan begini. Terus dia ngeliat saya, dan ya kalau orang baik langsung, ini Romo ya? Iya, Romo, salam kenal. Saya namanya, dia kenalin namanya. Oh terima kasih. Romo, saya mau retret. Oke, welcome. Kamar kamu berapa? 30 Romo. Wah di sebelah sana bisa Romo bawakan? Enggak Romo, cukup. Saya bisa sendiri. Makasih Romo, makasih. Edan kata saya tuh. Orang cacat tapi mentalnya baik. Orang baik mentalnya hancur, cacat. Lalu anak cacat ini kan kalau retret anak-anak itu suka lari toh, saya suruh ke lapangan, dia lari dan jatuh. Pada saat jatuh, temennya tuh langsung tiba-tiba datang ngebantuin dan dia langsung makasih ya teman-teman, lari lagi, gubrak lagi, dibantu lagi sama teman-temannya. Saya tuh kagum, walaupun cacat, wajahnya tuh sukacita. Beda dengan peserta seminar ini gitu ya. Tidak cacat tapi wajahnya penuh beban kehidupan gitu. Iya sih temanya firman Allah tapi jangan terlalu serius banget kali. Anak ini suka cita. Sampai akhirnya misa penutup dia duduk di depan. Dan itu I like his face gitu. Misa. Kan kalau kita misalkan ya yang ini Romonya ya pasti lama khotbahnya, apes deh, yamca nggak keburu, alah habis semua ini mah. Anak ini sampai saya itu akhirnya kagum. Lalu akhirnya pada saat saya khotbah saya tanya, "Nak, sudah berapa lama kamu sakit?" "Saya sejak lahir Romo, saya kena polio. Saya dulu pakai
krek, pakai besi. Dibantu oleh mama latihan jalan. Lalu sekarang besinya sudah dilepas, saya sudah mulai berjalan, tapi sering jatuh Romo. Tapi saya senang, saya punya teman-teman baik, bantu saya Romo. Wah hebat. Terus saya ngomong, nak, kamu lihat kaki teman-teman kamu, utuh, bagus. Kamu suka iri gak ngelihat teman-teman seperti itu dan kamu punya kaki polio? Iri tidak? Apa jawab anak itu? Romo, kalau Tuhan mau saya lahir seperti ini, ndak apa-apa. Saya punya mama baik, saya punya teman-teman baik, saya sudah bersyukur, terima kasih. Ini berkat Tuhan Romo, ndak apa-apa. Sampai saya kaget. Sampai saya berkata, nak, kamu orang Kudus. Lalu dia jawab, saya orang Jakarta Romo. Maksud gue suci, kata saya itu. Ih, udah cacat ngejengkelin, kata saya itu. Ini orang hebat. Ini orang hebat. Anak ini walaupun seperti itu masih bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Tidak mengeluh tentang kekurangannya. Dia mensyukuri. Itu iman. Maka next, Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Timotius yang kedua mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Lihat, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Allah. Jadi firman Allah itu memang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Lu dosa, lu nggak bener, lu salah. Itu kitab suci. Tetapi juga tidak hanya itu, memperbaiki dan mendidik kita. Maka Paulus juga kan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu senantiasa bersukacita dalam segala hal. Ini mengajar, nge-charge kita. Yesus, jangan takut, jangan cemas. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Rambut di kepalamu terhitung oleh Tuhan. Lihat, ini mau ngapain gue? Gituan. Ini mau menyatakan apa? Bahwa kita dididik, maka dengan demikian tiap manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Karena apa? Karena firman Allah. Karena firman Allah yang tertulis. Mari kita belajar dari Paulus. Next, Paulus adalah orang yang digerakkan oleh firman Allah. Dan bagaimana Paulus pun mewartakan firman Allah, menggerakkan firman Allah. Next, kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 9. Ini adalah kisah pertobatan Paulus. Saya tidak akan bacakan. Pertobatan terjadi waktu Paulus perjalanan ke Damsyik. Dia jatuh dari kudanya karena bertemu dengan cahaya. Dan waktu jatuh, Yesus berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini firman Allah kepada Paulus. Pada saat itu namanya masih Saulus. Saulus, pergilah. Aku akan mengatakan apa yang akan kau perbuat dan harus kau perbuat. Dan Saulus mengikuti kata-kata Tuhan. Jadi di sini lihat bahwa firman Allah didengarkan oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus dalam ketaatan. Dan bagaimana Paulus pun setelah dirubah oleh Yesus mengajarkan firman Allah. Next, lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, kesaksian Paulus tentang manusia. Dikatakan begini,
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Paulus mengajarkan bahwa hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gereja mengatakan tubuh dan hidup rohani. Paulus memperlihatkan bahwa kita itu punya jiwa. Di dalam jiwa kita merindukan Tuhan. Maka Paulus membedakan antara mana manusia yang diatur oleh roh dan mana yang diatur oleh tubuh, tubuh, daging. Next, lihat. Manusia duniawi itu manusia yang diatur oleh tubuhnya, menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Apa sih maksudnya? Hal duniawi dengan hal rohani sulit diterima. Begini, contoh kasus. Ini kasus yang saya hadapin. Seorang ibu pernah masuk ICU. Saya kaget. Saya pikir masuk ICU-nya kecelakaan atau musibah. Dia masuk ICU karena dicekik oleh suaminya. Mau dibunuh oleh suaminya. Dan akhirnya terselamatkan. Ibu ini hidup kembali, sadar kembali, sehat. Setelah sehat, ini kan berita ini tidak mungkin ditutupin, menyebar. Setelah sehat, teman-temannya ngomong pada ibu ini, lu ceraiin suami kayak gitu, ngapain? Walaupun lu diberkatin di gereja, suami kayak gitu nggak pantas untuk kamu teruskan. Dia datang kepada beberapa pastor pun, pastor mengatakan, terserah kamu. Kalau kamu mau membatalkan, saya bantu. Ibu ini akhirnya memutuskan apa? Saya tetap hidup dengan dia. Anda tahu teman-temannya ngomong apa pada dia? Apa? Goblok. Nah, ini manusia duniawi. Bodoh, goblok, tolol. Itu manusia duniawi. Tetapi ingat, Yesus berkata apa? Apa yang bodoh di mata dunia adalah mulia di mata Tuhan. You get what I mean? Jadi mungkin secara duniawi goblok banget lu, tolol lu. Jadi perempuan tuh harus ada harga diri. Laki-laki tuh dicekik mati dia. Tinggalin aja dia. Dia paling-paling dapat satu, kamu kalau kawin lagi dapat satu bis. Dia memilih justru masih tetap hidup dengan suami yang pernah mau membunuh dia. Masih hidup, Romo. Ini yang ngomong dia ke gue, yang masih hidup. Emangnya gue udah mati? Yang masih hidup sampai sekarang. Ini pertanyaannya aneh-aneh semuanya di sini. Ini kan kita berbicara tentang firman Allah, bukan dunia yang lain, saudara-saudara. Jadi lihat, Paulus mengatakan ada manusia duniawi disebut sebagai sarkikoi, material man, manusia duniawi. Ada manusia rohani, pneumatikoi, spiritual mind. Pneuma itu roh. Jadi kalau manusia rohani itu adalah manusia yang diatur oleh roh Allah. Nah, sekarang mari kita lihat, Paulus jelas banget mengatakan dimensi kedagingan dan roh. Next,
dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Lihat di sana. Maksudku ialah, lihat di sana. Next. Ya saya harus sadar saya bukan Tuhan Allah toh, bersabda jadi gitu. Kalau Eko bersabda telat gitu baru jadi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di dalam diri saya dan Anda ada keinginan daging dan keinginan roh. Daging kita itu selalu mengajak kita untuk cari yang enak, cari yang mudah, cari yang nyaman, cari yang menyenangkan. Ya atau tidak? Ya. Pasti itu. Dulu ingat nggak waktu zaman COVID kita kan misa online. Pas misa itu beberapa pada WA-an. Lu udah selesai belum? Belum, lama banget ini. Pindah aja ke sini, pindah ke sini. Gitu ya. Lu di mana? Di OKS cepet banget. Di sini cuma setengah jam misa minggu. Oh ya udah pindah aja gitu. Jadi memang kita pun cari selalu, coba tolong. Pastor-pastor yang favorit itu adalah pastor yang khotbahnya cepat. Betul, itu disenangi umat. Nggak penting ngerti atau tidak ngerti. Yang penting edan, bener bagus banget, bagus banget. Kenapa? Pastor ini hanya berkata, saudara-saudara, Tuhan itu mencintai kita. Amin. Itu pastor pasti dicintai. Kalau pastor yang khotbahnya sampai 30 menit, saya yakin kolektenya sedikit. Karena umat nyebelin, sedikit aja udah gitu, kelamaan dia ngomongnya. Jadi daging itu selalu mengajak kita ke yang gampang, nggak perlu susah, nggak perlu sulit-sulit, ngapain harus repot. Itu daging, itu daging. Contoh, waktu saya di WA oleh Bapak Paulus berkali-kali, sampai WA ku konslet saudara-saudara. Diminta untuk mengisi di sini. Kalau boleh saya tanya, saya lebih senang mengisi rekor seminar umat di Stella Maris atau duduk di Pratista dengan tenang dalam kesejukan alam yang indah. Mana yang saya sukai? Mana? Ke Pluit. Ya, salah. Saya kalau suruh milih, saya lebih senang duduk di Pratista, tenang. Tetapi karena roh berkata, lu ke Pluit. Ke Pluit, Tuhan, enak di ke Pluit. Iya. Pengorbanan, nyetir sendiri. Nanti malam pulang sendirian. Jangan ngomong kasihan lu agak ada efeknya. Nah, itu pengorbanan. Sama Anda pun dalam keluarga seperti itu. Sedang jengkel, marah, harus seranjang dengan orang yang menjengkelkan. Sudah dia menjengkelkan, ngorok lagi. Wah. Makin kesel. Jadi lihat di sini bahwa pada saat saya mengikuti kedagingan, saya selalu akan marah, saya akan selalu jengkel, kecewa kalau hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu manusia duniawi. Rex, Paulus pun ngomong kepada orang di Roma sama. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal daging. Keinginan daging maut, keinginan roh hidup. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, melawan Tuhan.
Hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Maka next, sekarang pertanyaannya, roh apa yang mendorong hidup kita? Apakah saya diatur oleh kedagingan atau oleh roh Tuhan? Saudara-saudari, gampang kalau mau lihat saya diatur oleh roh Tuhan atau roh yang menyesatkan. Kedagingan. Satu tadi, kedagingan itu selalu enak, mudah, tanpa pengorbanan, gampang, nyaman, senang. Sedangkan roh Allah selalu menuntut pengorbanan, selalu menuntut penderitaan, selalu sulit dilakukan, dan selalu ada godaan. Selalu ada godaan. Contoh aja, contoh ya Bapak Ibu, nanti malam kita doa rosario. Yang tidak rosario saya doakan mencret selamanya. Lalu Anda punya niat doa rosario, pasti pas mau rosario itu tiba-tiba ngantuk lah. Aduh udah malam lah. Aduh ini nonton drama Koreanya belum selesai lah gitu ya. Aduh ini sedang ada diskon nih di Tokopedia, di Shopee. Selalu ada godaan. Untuk menjadi baik tak mudah. Maka bagaimana hidup saya? Pertama, apa yang mengarahkan saya? Saya mau apa? Apa yang saya cari dalam hidup saya? Apakah saya selalu mencari yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang bahagia, yang mudah? Pagi itu saya sudah sampai Jakarta, lalu saya melihat jalan, sudah jelas itu overburden. Tetap aja orang lewat, naik motor lah, bajai lah, cuek. Bahkan mereka lebih lebih merasa berani daripada yang benar. Apalagi emak-emak. Saya pernah melihat ada overburden lewat. Emak-emak itu ada polisi, padahal apa yang dilakukan polisi itu pura-pura nggak lihat. Karena kalau polisi itu memberhentikan, pasti yang salah polisi. Jadi orang itu lihat di sini, apa sih yang dicari dalam hidup? Apakah kesenangan semata? Apa yang menyenangkan saya? Contoh, jangan-jangan kita ke gereja juga cari hiburan. Kurnya yang bagus, khotbah pastornya yang cepet, gak panjang-panjang, itu. Doa aja, lihat aja kalau doa makan, kan semua harus amin. Tuhan thank you, Bapak harus amin. Udah. Cepet. Yang penting gak capek. Apa yang saya cari? Kedua, next, saya tahu mencari cara bagaimana untuk memperolehnya. Apakah karena saya tahu apa yang saya mau, saya perolehnya dengan cepat, bahkan sampai tidak pernah memikirkan rasa bersalah saya? Maaf ya, maaf. Cukup banyak dalam perkawinan suami istri. Saya sekarang melihat, terutama suami istri yang generasi milenial, generasi alfa ini, generasi Z milenium ini, perkawinan sudah kita kawin, yang penting kita nggak cerai. Lu punya kesenangan sendiri, gua juga punya kesenangan sendiri. Lu jangan ganggu gua nggak akan ganggu elu. Lu punya pacar terserah, gua juga punya pacar terserah. Maaf, ada yang seperti itu. Yang penting kita senang. Lu happy, gue happy. Kan hidup harus cari happy. Maka nggak aneh, beberapa perkawinan baru 2, 3, 5 tahun datang, Romo saya udah nggak tahan, udah nggak bahagia lagi. Dia nggak cocok untuk saya.
Padahal waktu kawin semangat banget. Kelihatan demen banget. Sebelum dikawinkan selalu tanyanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Setelah dikawinkan, kapan cerai, kapan cerai. Lihat, saya seringkali tidak mau menderita. Kita inginnya enak saja. Maka apapun saya jalankan. Next. Dan ingat teman-teman, next. Kita harus next. Nah, kita harus mengerti kenapa saya mencari ini, tujuannya apa? Untuk menyenangkan saya, untuk mempermudah hidup saya, untuk menggampangkan hidup saya. Kenapa misa novena laku banget? Karena banyak di dalam novena orang berpikir doanya dikabulkan Tuhan. Dikabulkan Tuhan. Jadi misa itu adalah sarana minta dengan Tuhan. Jadi ke gereja itu untuk minta. Untuk minta. Lupa bahwa ke gereja itu ekaristi pertama-tama bukan meminta, tetapi mengucap syukur. Bukan minta, mengucap syukur yang pertama. Dan kalau pilihan hidup kita hanya materi saja, hanya kedagingan, mempengaruhi kita, hidup kita. Saya sedih banget, maaf, sedih. Saya suka sedih. Kenapa? Beberapa orang itu ngomong, kalau manggil Romo Eko tuh mahal ya. Asem kata saya itu. Kurang ajar. Gua gak dibayar aja. Kalau bisa gua kasih. Gak perlu. Saya gak cari cien, Ya uang yang saya dapat juga dikasihin kepada pimpinan. Cuma lewat doang coy itu amplop. Nggak pernah gue buka dikasih berapa. Karena saya imam rohaniwan, saya kasihin pimpinan. Baru tahu tuh laporan nanti di akhir bulan bendahara ngomong. Saya kalau butuh untuk bensin baru ngomong beli untuk bensin. Lalu apa yang terjadi kemarin juga sama, pada saat saya dikatakan, Bu, saya itu berapapun tidak diberi pun tidak apa-apa. Maka kemarin pastor di mana jauh banget di Jawa Timur bagian selatan, Romo ndak perlu membiayai jalan saya, ndak perlu. Saya masih diberkati Tuhan. Pokoknya yang penting waktunya sama, deal, saya kasih seminar. Amplopnya Romo ndak perlu amplop. Romo pura-pura aja ngasih amplop kosong. Saudaraku, lihat, kalau kita melayani akhirnya karena demi uang, bahaya. Kan dulu beberapa pastor kita kan ngobrol lucu-lucuan. Lu kalau memberkati rumah berapa lu? Gimana lu? Ya tergantung bayarannya gitu. Kalau cuma 500.000, gua salibnya kayak gini doang. Kalau 5 juta, ya gua besarin. Kalau 100 juta, wah gua muter-muter katanya. Jadi kalau pelayanan sudah berdasarkan materi, akhirnya itu bukan pelayanan, itu perbudakan. Itu perbudakan. Maka Bapak Ibu di gereja Katolik menjadi anggota KUR dibayar atau tidak? Tidak, bahkan mereka untuk latihan harus keluar duit. Menjadi pemusik di gereja dibayar atau tidak? Tidak, beberapa kali konslet Pak Paulus itu kesetrum. Tidak ada bayaran. Maka saya kadang-kadang prihatin, ada pemusik-pemusik gereja senang melayani di gereja tetangga, dibayar.
Dibayar. Di sini berkorban lu. Jadi perhatikan apa yang mengatur hidup saya. Kalau manusia diatur hanya karena uang, gitu ya. Kan tadi juga ada ibu-ibu mau saya kasih, "Bu, mau ini enggak?" "Enggak, saya cuma mau duit doang." Terus ibu bilang, "Pastor, semua wanita mah kalau dengan duit melotot." Kan saya tanya, "Bu, Pak, tolong ya kalau di hari peringatan perkawinan ngasih bunga kepada istri." Lalu para istri mengatakan, "Bunga bank aja yang penting, nggak perlu bunga melati. Itu mah nanti kalau gue udah mati baru mau bunga melati." Jadi saudaraku, hati-hati di saat kita selalu memilih yang enak, yang nyaman. Pertama, kita bisa lihat apa? Next, manusia akan mudah tertekan, stres, cemas, gelisah, khawatir. Karena apa? Karena keinginan yang tak teratur. Bapak Ibu ingat, Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tolong garis bawahi. Tuhan menyediakan semua yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Karena kalau membutuhkan itu memang kita butuh, tapi kalau sudah ingin itu berarti apa? Rakus, nggak puas, nggak cukup, kurang. Maka cemas, tertekan kalau nggak dapat. Kedua, manusia duniawi selalu sifatnya apa? Reaksi dan emosional. Kalau nggak diberi, marah, kecewa. Kalau berbeda pendapat, langsung dihajar. Pokoknya kalau tidak sesuai, langsung dia akan berontak. Dia akan apa? Marah kepada Tuhan. Next, maka orang seperti ini sulit berdamai dengan kenyataan. Dia tidak pernah mudah menerima apa yang Tuhan kehendaki. Maka Paulus mengajarkan kita untuk menjadi manusia rohani. Next, ini manusia rohani, ciri-ciri manusia rohani. Dipenuhi, dibentuk dan dibimbing oleh Roh Kudus. Next, orang rohani mengarahkan hidupnya pada keinginan yang lebih luhur, lebih mulia, lebih agung dan lebih kudus. Gimana supaya saya bisa memberkati? Gimana supaya saya bisa menyenangkan yang lain? Beberapa minggu yang lalu saya tugas di sekitar Jakarta ini. Sore beberapa umat ngundang saya makan, tapi saya tolak. Saya seringkali kalau udah sore, saya lebih senang duduk di kamar, di tempat istirahat saya buat bahan, saya mendengarkan khotbah-khotbah beberapa imam. Saya siapkan. Pada saat itu jam 4 sampai jam 7 saya buat. Jam 7 saya lapar. Lalu Eko ini kalau lapar, cari makannya yang paling gampang adalah Indomie seleraku. Saya cari di depan hotel ada Family Mart. Saya nggak pernah bawa dompet, saya bawa aja 50.000. Saya belanja, setelah belanja masih ada sisa, saya pegang. Saya kalau belanja ya saya lalu pakai celana pendek, kaosan. Saya keluar, pas nyebrang, tiba-tiba ada seorang bapak dalam jarak 1,5 meter. Maaf, bau keringetnya sudah tajam sekali. Bapak itu datang mendekati saya, lalu ngomong dari jarak jauh, gak mau mendekat. Dalam bahasa Jawa, "Mas, nyuwun sewu, kulo sampun tinggang dinten mboten mangan. Saya 3 hari sudah tidak makan. Menawi Mas gadah arto, mbok kulo diparengi. Kalau Mas punya uang dikasih."
Lalu saya melihat bapak itu. Di tangan saya ada 20. Saya mengatakan, Pak maaf, saya hanya bawa segini. Ini untuk bapak, silahkan. Bapak itu langsung bertanya, matur nuwun mas, matur nuwun. Wajahnya berubah. Saya bahagia sekali. Kenapa kalau kita mau berbuat baik selalu mikir-mikir, jangan-jangan dia tipu, jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia mau memperkosa aku. Selalu banyak pikiran-pikiran, untuk ngasih aja banyak cincong lu. Mau nggak? Udah kasih, nanti salah kasih nggak masalah, nggak masalah. Kita harus berani menjadi orang yang berani ngasih, nggak banyak pikir. Bapak Ibu tolong ingat ya, Anda boleh lupakan semuanya, ini tolong diingat-ingat. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi tong mengumpulkan berkat, bukan. Kita dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi selang pemberi berkat. Tahu nggak bedanya? Kalau tong air dikumpulin airnya, lama-lama air itu apa? Butek, berlumut. Coba kalau Anda menjadi selang, air yang keluar selalu apa? Yang masuk segar, segar. Percayalah, percayalah. Anda memberi tak akan pernah berkekurangan. Allah tahu, Allah tahu. Maka next, roh Tuhan harus memimpin hidup kita. Maka saya tinggal 10 menit. Next. Mas, di mana sih yang ngontrol? Halo. Tolong lewat sampai Filipi 4. Filipi 4 sampai 7. Lewat. Udah. Rem. Terima kasih ya. Rasul Paulus memberikan nasihat dalam firman kepada jemaat di Filipi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah. Ini tuh kan berita dari Paulus. Ingat, berita para malaikat waktu mengunjungi para gembala. Apa? Bersukacitalah. Gloria in excelsis Deo. Ada kemuliaan Tuhan. Bersukacitalah. Yesus pun berkata dalam Injil Matius, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan beban padamu. Bener? Susah kalau ngomong dengan orang tersesat. Kelegaan, bukan beban. Tolong Bapak Ibu, di dalam kitab suci Allah mewartakan berkat. Jadi sekarang selama hidup kita, Tuhan itu memberkati Anda. Nanti setelah Anda mati, baru Tuhan mengadili Anda. Oke? Jadi kalau hidup tuh jadi orang yang bersukacita, bukan jadi orang yang diadilin. Bersukacita, karena Tuhan hari ini sampai kapanpun hidup Anda diberkati.
Misalnya, maaf, misalnya, ini cuma misalnya, sebelum misa 30 menit, umat yang di sini sudah datang, sudah berdoa. Yang di sini karena ada ngaben ini datang ke misanya pas komuni, kurang ajar. Lalu imam memberkati berkat penutup. Apakah umat yang datang pas komuni ini dapat berkat melimpah dari Tuhan atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Ngaben, dapat atau tidak? Hah? Lihat, tersesat lagi. Tidak dapat. Maaf. Berkat Tuhan tidak tergantung pada Anda. Allah memberikan hujan kepada yang jahat dan kepada yang saleh. Ingat itu. Allah memberikan berkat pada yang di gereja tidur juga. Betul. Ya. Hanya apakah yang tidur, yang datang telat ini hatinya sukacita atau tidak? Tidak. Karena gak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kan berkat Tuhan itu ngasih kepada kita tergantung hati kitanya. Kalau orang-orang setia, hatinya selalu siap menerima. Saya bersyukur punya ayah tentara, sederhana, punya anak 4. Ibu saya bidan. Kalau pulang kerja, ibu tuh langsung masak karena nggak ada pembantu. Dan masak yang mudah bagi orang Jawa adalah sayur bening. Sayur bening yang mudah dicari adalah sayur bayam. Jadi sejak kecil saya makan bayam terus. Kalau Popeye jadi kuat, Eko jadi asam urat. Dan sayur bayam itu pasti temannya apa? Tempe goreng. Kita sama-sama miskin ya dulu ya. Gaya aja sekarang lipstiknya waterproof lah gitu ya. Kita anak-anak selalu menggerutu kalau bayam lagi, ibu bayam lagi, tempe lagi. Tapi ayah itu selalu ngomong, bayam enak, bayam buatan ibumu enak. Saya akhirnya berpikir apa? Ayah saya orang yang hidup rohaninya kuat. Next. Nah, peliharalah rasa syukur, gratitude. Bahkan Ibu Teresa bagus. The best way to show my gratitude to God is to accept everything, even my problem, with joy. Edan. Engkau menghadapi masalahmu, bersukacitalah, bersyukurlah. Saya kan kemarin ziarah, saya cerita kemarin juga sama. Saya ziarah ke Lourdes. Anda pernah ke Lourdes? Kasihan banget. Saya doakan semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda pergi ke Lourdes. Kalau keburu mati ya lah pasti ke Lourdes. Anda kan nggak dibatasin toh, nggak perlu pakai visa lagi kalau udah mati mah gitu ya. Nggak perlu pakai pesawat. Tiba-tiba di Lourdes aja, gentayangan di sana gitu ya. Entah jadi kuntilanak, entah genderuwo gitu ya. Kalau ke Lourdes itu 60% orang tua yang ke sana. Orang-orang tua. Dan dari 60% itu hampir 50%, 40% pakai kursi roda. Saya kemarin November itu kan ada perarakan lilin malam dan siang ada perarakan sakramen Maha Kudus. Saya sudah 4 kali, saya udah capek lama-lama. Lalu kelompok saya pada mandi, pada cuci muka, saya selesai. Saya duluan, saya ke kafe. Pas saya duduk di kafe, saya kan pakai kolar. Kolor sih selalu pakai. Ini kolar mah di sini. Kenapa ketawa? Wajar aja toh.
Lalu pada saat saya duduk, ada oma-oma yang di kursi dorong. Kan di Lourdes itu selalu ada volunteer yang pakai baju bidan kayak gitu, suster, volunteer. Itu awam, itu bukan suster-suster biarawan, awam. Awam biasa. Mereka berikan waktunya untuk dorong. Terus dia lihat awam, terus dia tanya pada saya, "Father, may I sit here?" "Of course, please," kata saya itu. Duduklah dia di samping saya. Lalu biasanya saya cuma bisa I love you di Indonesia ini. Di Lourdes jadi lancar, Inggrisnya edan, kata saya tuh. Nggak tahu roh apa, Margaret Thatcher mungkin datang ke saya gitu ya. Terus saya tanya, "Where is coming from?" "I'm from Ireland, Father." "Tahu nggak Ireland?" "Itu dekat Garut, Ireland itu di situ." Irlandia. Lalu saya tanya, "What happened with you?" "Father, I have cancer on my lung and I am paralyzed. I cannot walk." Lumpuh dia. "Oh, how many times you come to Lourdes?" Dia bilang, "Father, I come to Lourdes twice a year." "Hah? 2 tahun sekali?" Lalu dijawab, "What? 2 times in 1 year?" Kata saya itu, kan saya tiba-tiba pakai bahasa Indonesia tuh. 2 times in 1 year? "That's right, Father." "Wow, amazing." "What happened now with your body?" "I still have cancer in my lung and I still cannot walk." Lalu saya ketawa, "Hah? So why you still come to Lourdes? Nothing happened with you." Ibu ini yang diajak bicara, kok ibu ini yang ribut. Saya ngomong kayak gitu, "Nothing happened with you and you still come to Lourdes, why?" Si ibu itu ngomong apa? "Father, you have no faith." You know, saya langsung malu, tunduk, diam gitu. Lalu saya tanya kepada dia, "Mom, what do you mean with like that?" "Father, that's right. I still have cancer on my lung. I still cannot walk, that's right. But you must know, when I come to Lourdes, I am really feeling blessed. I really feel God love me. And I have Mother Mary who always pray for me. So that's why I always come here." Saya langsung berpikir, edan ya. Yang penting yang disembuhkan tuh hatinya, bukan tubuhnya. Karena banyak orang yang cacat sakit tubuhnya, bukan tubuhnya, hatinya, jiwanya. Maka dari itu dalam penyembuhan, Yesus selalu mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Jiwa yang penting. Gak penting tubuhnya seperti itu. Bahkan si ibu itu mengatakan apa? "After I always come here, Father, you know, now my cancer is to be my friend for me. I am okay that I have cancer on my body." Edan, kata saya. Ini orang hebat. Masih bisa bersyukur walaupun sakit. Coba saya cek. Oi, halo. Sayang, bisa dirubah tuh filmnya. Nah, lihat. Apa yang Bapak Ibu lihat? Hah? Titik hitam. Tidak ada yang mengatakan layar putih. Ya, banyak yang mengatakan titik hitam. Nggak ada yang mengatakan layar putih. Padahal lebih besar mana, titik hitamnya atau layar putihnya? Nah itu, kenapa? Karena kita selalu melihat kejelekan. Kita sulit bersyukur.
Berkat begitu banyak, musibah kecil yang dilihat apanya? Itu. Kita nangis, marah pada Tuhan, lu hanya ngelihat titik kecilnya doang. Tuhan tuh sudah memberkati kita. Kenapa kamu ributkan hal kecil? Saya kan pernah cerita, saya pernah dikasih tas oleh ibu-ibu, mahal, gue baru lihat di Tokopedia, itu tas harganya gotiau, mahal, nggak tahu mereknya, bukan buaya, itu pak dari kulit buaya tuh, krokodile, tapi bukan merek krokodil, apaan tuh, gue lupa pokoknya, dikasih, saya sudah punya tas, udah mereknya diributin. Lalu saya nggak pakai tas itu, saya pakai tas yang biasa saya pakai. Saya ketemu karyawan itu kuliah. Terus dia cuma hanya bawa buku. Terus lu mau kemana? Kuliah pastor. Lu nggak punya tas? Kagak pastor. Saya kasihin tas itu. Hari Minggu saking senengnya dia pakai tasnya dan ibu yang ngasih datang ngeliat bahwa tas itu tidak di tangan saya tapi di tangan pegawai. Anda tahu habis misa langsung ibu itu ke pastoran, seperti mau menerkam dan menghabisi saya, saudara-saudara. Ibu itu marah, pastor ini tidak tahu diri ya, sudah dikasih nggak dipakai. Saya itu kan linglung, apa sih bu, kata saya tuh. Pas saya kan ngasih tas ke pastor itu tasnya mahal. Bu maaf kan saya nggak pakai, bukan ibu udah ngasih. Saya nggak mau pakai, sayang daripada nanti rusak, saya kasihin. Tapi itu bukan caranya kayak gitu dong. Pastor nyakitin saya nggak akan pernah lagi ngasih sama pastor. Sampai mati pun saya nggak akan ngasih. Bener loh, bener. Si ibu itu masih hidup sih sekarang, belum mati. Dia nggak pernah ngasih. Tapi hebatnya banyak ibu-ibu lain yang ngasih gue. Halo, jangan lupa, satu pintu tertutup, Tuhan buka sejuta pintu yang lain. Maka dari itu, berubah mulu kata terus. Gue ngasih seminar di sini darah tinggi, saudara-saudara. Mengapa kita belum pindah? Ya Allah Tuhan, sampai kapan penderitaan ini? Kita meributkan titiknya. Berkat lebih banyak. Next, bersyukurlah dalam segala hal. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Maka Bapak Ibu lihat, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini kan memuliakan nama Tuhan toh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Baru berilah kami rejeki pada hari ini. Kadang-kadang bahasa Indonesia nggak jelas. Rejeki itu kayak gimana? Cetiau rejeki atau bukan? Rejeki. Lebih gede gotiau atau dia? Lebih gede rejeki mana? Gotiau atau cetiau? Dasar manusiawi lo. Tuh. Iya. Jadi lihat, kita ingin lebih banyak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gak bagus. Give me our daily bread. Bread itu apa? Roti, bukan kentut. Give me our daily bread. Nah, itu bukan bread, bukan bread gitu, itu mah kentut. Give me our daily bread. Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari itu sudah cukup. Jadi lihat, Yesus pun mengajarkan sebuah apa? Sebuah Pak Paulus bisa diracun nggak tuh yang mindah-mindahinnya? Maka dalam teks ini aku suka. Tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang, saya ulangi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari, kalau mau hidup dalam firman Tuhan, dengarkan apa yang para rasul katakan, dengarkan apa yang Yesus katakan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, walaupun sedikit, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Karena apa? Dengan bersyukur hati kita bersukacita. Betul atau tidak? Hati kita bahagia. Jadi bukan bahagia dulu baru bersyukur. Tidak. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya terjadi pada saat saya bisa bersyukur. Sewaktu ayah meninggal, saya tidak menangis. Saya sedih, ya. Hanya ayah ini kalau ketemu saya, ayah selalu berkata, saya sudah siap bertemu Tuhan. Saya pikir ini kata-kata orang yang putus asa. Tetapi rupanya tidak. Ayah itu tiap hari berdoa. Sehari itu bisa 5 sampai 6 kali rosario. Di samping tempat tidur ayah itu ada meja doa. Di situ banyak sekali buku doa. Ayah berdoa, baca kitab suci tiap hari, tiap saat. Saya kalau datang ke rumah, ayah itu sedang berdoa. Sampai saya nungguin ayah nggak selesai. Sampai saya ngomong, Mbak, kan ada yang bantu ayah. Bapak mana? Sedang doa. Lalu karena terlalu lama, Mbak itu ngomong, Bapak ada Romo Eko. Apa jawab ayah saya? Suruh nunggu. Dan ayah berkata, aku mau mati. Kalau mati, aku jangan menderita. Dan Bapak Ibu, Sabtu ayah masuk ICU, meninggal hari Minggu. Tidak menderita. Tuhan kasih kepada orang yang baik apa yang dia kehendaki. Dan waktu meninggal pun anak-anaknya termasuk saya diskusi, ayah mau dimakamkan di mana? Rupanya ayah sudah punya tempat. Sebulan sebelum meninggal, ayah mengunjungi makam ibu. Dan ayah berkata kepada adik saya, nanti kalau aku mati bersama ibumu. Maka akhirnya kami menggali lagi lubang ibu yang sudah 14 tahun meninggal. Kami turunkan dan ayah di atasnya. Rupanya kematian tidak memisahkan perkawinan. Saudara-saudariku, hidup akan penuh sukacita kalau Anda mampu bersyukur. Terima kasih, Tuhan memberkati.